Ibu, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat template soal LMS agar soal yang Bapak Ibu upload nanti ke LMS itu tidak ada error. Oke Bapak Ibu, jadi ada beberapa tips dalam menginput soal agar dia tidak error. Jadi pastikan Bapak Ibu itu menggunakan format soal terbaru atau format soal yang diberikan oleh sekolah. Lalu saat copy paste, saat mempaste soal ataupun jawaban, itu pastikan Bapak Ibu memilih paste text only atau yang bagian ini. Ketika Bapak Ibu klik kanan, itu ada pilihan pastenya yang ada huruf A. Silakan pilih paste yang ini. Jika misalnya pada soal Bapak Ibu ada banyak simbol dan ada juga tabel, sebaiknya itu dijadikan gambar terlebih dahulu. Gambar tersebutlah yang dimasukkan ke soal LMS ataupun jawaban LMS. Untuk mengantisipasi adanya error atau tampilannya berubah nanti saat soalnya ditampilkan, sebaiknya Bapak Ibu agar lebih aman, simbol ataupun tabel tersebut dijadikan gambar. Bisa dengan cara screenshot ataupun copy paste sebagai gambar. Kalau copy paste sebagai gambar, nanti saat pastenya tinggal Bapak Ibu pilih yang ini, yang ada frame fotonya ini. Nanti yang Bapak Ibu copy akan berubah dia menjadi gambar. Yang selanjutnya, jika ingin menambahkan soal, pastikan judul soal ikut tercopy. Bisa dicek dengan cara Ctrl plus F, lalu pilih heading. Oke, yang terakhir adalah hapus format soal yang kosong atau tidak digunakan. Yang pertama yang harus Bapak Ibu pastikan adalah Bapak Ibu menggunakan template soal LMS yang sudah diberikan oleh sekolah. Jadi pastikan Bapak Ibu gunakan template soal yang sudah benar. Nah, di sini saya sudah ada. Jika Bapak Ibu sudah ada, silahkan langsung dibuka. Jadi tampilannya akan seperti ini. Di bagian materi soal ini bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan materi yang akan diujikan atau diisi dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau di sini saya buatnya per materi. Nah, di sini saya buat variabel. Jadi saya buat seperti ini. Untuk soalnya Bapak Ibu silakan paste di kolom yang paling atas, di baris yang paling atas. Yang ada tulisan MC di sini Bapak Ibu ketikkan soalnya. Nah, Bapak Ibu mencari di internet soal untuk ulangan, Bapak Ibu bisa seperti biasa Bapak Ibu copy, lalu ketika paste di Word template LMS, ini Bapak Ibu klik kanan, lalu pilih yang ini, keep text only. Jadi dia tidak membawa format dari website tempat Bapak Ibu mengcopy pertanyaan ini. Jadi dia aman ketika akan diupload ke LMS, nanti tampilannya aman, tidak ada huruf besar kecil ataupun tebal sendiri atau miring, karena ada beberapa kejadian ketika misalnya kita copy paste biasa, format teks sebelumnya itu ikut, walaupun di sini tidak terlihat misalnya tulisannya tebal atau tipis, tapi ketika kita masukkan ke LMS dan kita mencoba mengerjakan soal tersebut, nanti di jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah nanti kelihatan ada beda sendiri, misal tebal atau miring, atau dia berwarna merah tulisannya. Sekarang kita copy paste jawabannya. Setiap jawaban benar itu ditaruh di option yang A, karena di sini grade-nya 100. Kalau Bapak Ibu mau mengubahnya, misalnya Bapak Ibu mau di C, silahkan nanti diganti angka 100-nya di bagian yang C, tapi itu tidak perlu karena nanti di LMS secara otomatis jawaban dan soal akan diacak. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin memasukkan soal yang ada tabelnya, sebaiknya Bapak Ibu screenshot tabel tersebut lalu paste
gambar di soalnya. Karena pada format LMS dia tidak bisa membaca tabel. Ketika Bapak Ibu memasukkan copy paste sebuah tabel, dia biasanya akan error atau saat ditampilkan, tampilan soalnya akan berantakan. Nah, misalnya saya di sini ingin memasukkan coding. Saya punya coding seperti ini tidak mungkin saya masukkan secara copy paste karena akan nanti berantakan ketika masuk ke LMS. Jadi lebih aman jika saya menjadikan coding ini sebagai gambar terlebih dahulu. Caranya saya dengan print screen ataupun di save as sebagai gambar dulu. Nah, ini saya print screen saja. Lalu tinggal saya paste gambarnya. Nah. Jadi ini Bapak Ibu untuk melihat soal-soal Bapak Ibu bisa pilih Ctrl F. Lalu di sini Bapak Ibu pilih heading. Nanti muncul ada berapa soal yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini saya kan baru masukkan di soal nomor 1, sisanya ini masih kosong. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa masukin cuma sampai 5, ini sisanya yang di bawah ini harus Bapak Ibu hapus. Karena walaupun Bapak Ibu tidak isi soal, ketika dimasukkan ke dalam LMS, itu akan tetap terbaca 40 soal, tapi isi 39-nya adalah soal kosong. Jadi ini sebaiknya dihapus yang tidak Bapak Ibu gunakan. Cara hapusnya seperti biasa, bisa diblok dulu, terus dihapus sampai mana Bapak Ibu ingin. Oke, ini saya hapus. Jadi saya punya sisa 5 saja. Misalnya Bapak Ibu ada 2 materi yang berbeda, tapi mau dimasukkan dalam satu Word, itu bisa. Tinggal Bapak Ibu copy yang bagian yang merah ini sampai habis seperti ini. Ini Bapak Ibu copy. Saya yang untuk materi variabel C++ itu sampai soal nomor 3. Di soal nomor 4 itu materi yang baru, Bapak Ibu bisa taruh kursornya di bawah soal yang nomor 3, lalu Bapak Ibu enter, lalu tinggal paste. Ini di delete saja. Nah, ini kita ganti. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, di sini kita jadinya bisa membedakan. Yang ini soal untuk materi variabel C++, di bawahnya soal untuk coding C++-nya. Oke, jika sudah selesai semua, Bapak Ibu bisa cek kembali di materi variabel C++. Saya punya 3 soal, tiganya sudah terisi. Lalu di materi coding C++ saya sudah ada 2 soal. Sudah, Bapak Ibu silahkan save. Selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari cara untuk mengupload soal yang sudah Bapak Ibu buat ini ke dalam LMS. Terima kasih.